pengajian. Tumben jamaah, biasanya nggak pernah. Tumben itu keluar. Tapi giliran ada maksiat dia diam aja. Ini sekarang ini kan ada berita terbaru itu. Apa itu yang yang apa? Fantasi sejarah. Ya, Bapak Ibu tahu ya? Oh, belum tahu. Profesor tahu itu. Yang dia itu kan sekarang sudah ditangkap sama polisi itu, dibangun apa itu? Itu ada satu grup di situ, isinya entah ribuan atau ratusan. Mereka semua itu cerita hubungan seksual dengan saudara sendiri. Kemudian divideokan, dijual. Itu apa enggak menjijikan itu, Bapak Ibu? Yang kayak begitu itu. Itu akibatnya kita itu cuma diemin orang ketika berbuat buruk itu ya kayak gitu. Kita mau bilang ke mereka, biarin yang penting nggak merusak. Mau bilang begitu. Itu udah amat sangat merusak itu kaum Sodom aja minder kali ini. Sampai keluarganya sendiri disebut gitu, Bapak. Apa dia tidak mengerti? Tidak mengerti, di dalamnya ada Islam, ada. Ini ayat, dua ini saja ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini dipahami betul lah, betul-betul dipahami sama kita, sudah selesai semua urusan. Karena yang akan kita terus pikirkan itu amal-amal terus. Para pejabat lah, ya, nanti tersinggung. Yang utamanya beliau lah, mereka yang punya jabatan, mereka yang punya ilmu, punya kedudukan segalanya lah, punya prestis di masyarakat, yang ngurusin urusan rakyat banyak. Mestinya ini ayat dipegang. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nggak ada itu yang namanya penipuan, nggak ada itu yang namanya kebohongan, nggak ada itu yang namanya kezaliman. Tapi ya itulah manusia ya, tidak semuanya begitu. Ada di antara manusia itu yang minus, ada yang plus. Mudah-mudahan kita semua ini yang positif, yang mampu memaknai ini lebih dalam. Kan ini hal yang kecil yang kayak begini yang disebutkan di dua ayat ini. Fama ya'mal miskol. Miskol itu artinya timbangan, Bapak Ibu. Kita sudah membahas kata itu sebelumnya kan, miskol, berat, pemberat. Sebetulnya maknanya timbangan. Apa sebetulnya yang ditimbang itu? Yang ditimbang di sini itu zarroh. Zarroh itu apa? Zarroh itu di masa modern sekarang diartikannya atom. Ya, itu yang paling kecil. Atom aja sekarang bisa dipecah lagi kan? Apa namanya? Apa ya namanya? Pada masa Nabi Ibnu Abbas mengartikan zarroh itu semut yang kecil. Ya karena itulah yang kecil. Ada juga yang menyebutkan di Hamka, tafsir Hamka Al-Azhar, yang menyebutkan biji sawi. Sebab itu juga yang paling kecil. Ada juga yang memaknai zarroh itu hab. Jadi kalau Bapak Ibu buka jendela, nanti ada matahari masuk ke jendela itu, kaca. Biasanya kan suka ada yang terbang-terbang, suka ada yang kecil-kecil. Itu namanya zarroh. Itu yang begitu ditimbang loh sama Allah. Itu kan kecil banget. Dan nanti orang akan melihat itu, ini yang sudah kamu lakukan ya. Sekecil ini tetap akan dihitung. Kalau hitungan manusia, miskol manusia, timbangan manusia, yang paling besar itu berapa? 1 kilogram, 1 on, ya. Ini yang lebih kecil daripada itu ditimbang. Jadi dengan memaknai yang begini ini, kita akan melakukan sesuatu yang kecil-kecil sebagai amal yang kita sadari dan bekal tabungan kelak. Kayak gimana? Salaman itu amal itu. Dan itu zarroh kecil. Senyum, ya. Senyum yang tulus ya, tidak ada maksud dan tujuan apapun. Senyum. Ngambil sampah di jalan dimasukkan, jangan mentang-mentang itu kecil loh. Itu berharga untuk akhirat kita dia begitu. Kasih nasihat ke orang, walaupun orangnya nggak mau dengar, tapi itu udah bagian zarroh. Khair itu sesuatu yang baik, dan kebaikan itu bisa diterima oleh akal dan oleh moral atau kebiasaan yang ada di situ. Itu namanya khair dan tidak perlu ada dalil. Ini yang di sini menyebutkan khair. Khair itu apa saja yang menurut akalmu, moralmu itu baik. Itulah namanya khair.
Jadi tidak perlu ada dalilnya. Ini ada nggak dalilnya dari Al-Quran? Tidak ada nggak dalilnya dari hadis? Tidak usah dari itu. Hal yang kita sudah anggap bahwa menurut kebiasaan moral masyarakat ini baik, maka itu juga menjadi sesuatu yang baik. Sama dengan yang syar. Syar juga begitu, sesuatu yang merobek-robek, sesuatu yang merusak, sesuatu yang menghancurkan. Meskipun itu sedikit, itu juga punya dampak pada kehidupan kita. Ini ayat berat apa susah Bapak Ibu? Susah loh Pak. Kelihatannya gampang, kelihatannya saya ngomong kan. Tapi ini kalau dipraktekkan berat. Kenapa? Karena saya kan juga tahu ini bisa efeknya positif ke manusia ini. Maka tak ganggu. Yang ganggu kita dalam melakukan kebaikan bukan cuma yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan, yang kelihatan juga ikut ganggu. Bapak Ibu mau sholat dulu, kemarin